Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabda-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Yesus tahu sikap, perkataan, pikiran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga ia mengajarkan kepada para muridnya untuk tidak mengikuti perbuatan mereka, tetapi mengikuti ajaran mereka. Karena mereka mengajarkan hal yang benar, tetapi mereka sulit untuk mewujudkan ajaran itu di dalam kehidupan harian mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ajaran Yesus ini juga berlaku untuk Anda dan saya. Yesus menghendaki agar kita bukan hanya mengetahui ajaran Tuhan, tetapi yang paling utama adalah mewujud nyatakan di dalam kehidupan nyata kita. Misalnya saja, kasihilah musuhmu. Ajaran ini mudah diucapkan, tetapi mungkin di dalam kenyataan hidup sulit dilaksanakan. Maka mari kita meminta kepada Tuhan untuk mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, supaya kita dari hari ke hari mau belajar untuk melaksanakan sabda Tuhan ini, yaitu mengasihi musuh di dalam kehidupan harian kita. Yesus juga mengingatkan kepada para muridnya untuk selalu rendah hati
di dalam karya pelayanan. Dikatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Karena dia melihat ahli-ahli Taurat itu selalu meninggikan diri. Tetapi di mata Tuhan, mereka direndahkan. Maka mari kita terus-menerus untuk merendahkan diri satu terhadap yang lain dalam karya pelayanan kita. Yesus juga melanjutkan ajarannya. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Nah, menjadi pelayan yang baik sesuai dengan ajaran Yesus adalah mau melayani secara tulus. Bukan memerintah dengan kuat kuasa. Tetapi sekali lagi melayani lebih sungguh kepada sesama kita. Karena sesama adalah diri kita yang lain. Karena sesama adalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan juga bertakhta di dalam diri mereka. Sehingga ketika kita melayani mereka dengan baik, kita juga sedang melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, mari kita berjuang terus-menerus untuk selalu merendahkan diri, untuk selalu menjadi pelayan di dalam kehidupan harian kita. Sehingga siapapun yang hidup bersama kita, baik di keluarga maupun di kantor atau di tempat karya kita, sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Semoga demikian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sering kami sulit melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup ini. Untuk itu kami mohon ampun atas segala tingkah kami yang tidak sesuai dengan ajaran-Mu itu. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau setia melaksanakan firman-Mu di dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.